Halo listeners. Hai Brian, apa kabar? Oh, kabarku hari ini baik, puji Tuhan, sehat. Gimana nih perasaannya masih punya kesempatan buat berjuang lagi ya di Clash of Champion minggu depan nih Brian? Itu senang banget dan masih bisa kasih kesempatan untuk berjuang di next episode. Itu senang banget dan timku sangat solid dan hopefully bisa sampai akhir. Still stay tune ya, tetap harus nonton. Nah tapi ini listeners juga penasaran nih Brian. Jadi ceritanya gimana sih awalnya kok bisa ikutan si Clash of Champion ini? Itu dihubungin teman-teman sama tim Ruang Guru, kemudian aku juga cek jadwalnya juga, dan mereka juga ngasih istilahnya kayak proposal kegiatannya lah gitu untuk memvalidasi. Karena waktu itu jujur aku sempet takut, aku pikir ini penipuan gitu guys, mengatasnamakan Ruang Guru. Tapi ternyata enggak, itu benar. Terus akhirnya setelah itu ada seleksinya, terus puji Tuhan lolos gitu. Nah, kalau Brian sendiri kan kuliahnya di kedokteran nih ya. Terus apakah kalau di kuliah di kedokteran itu sebenarnya cita-cita dari kecil atau gimana sih Brian? Sebenarnya itu pilihan dari kecil sih, dan juga karena kebetulan ayah dan ibuku dokter, jadi itu salah satu hal yang memotivasi aku untuk menjadi seorang dokter. Mungkin ketika aku lihat ayahku bekerja tuh jadi terinspirasi gitu. Sama aku juga senang ngobrol sama banyak orang, ketemu sama banyak orang, dan juga mungkin dengan posisi sebagai seorang dokter itu kita bisa membantu orang lain gitu. Kalau sekarang sendiri kegiatan kamu nih Brian di bidang akademik tuh ngapain aja sih? Kalau boleh tahu. Kalau kegiatan akademik, so far kuliah, tapi juga aku ada kegiatan-kegiatan lain sih. Aku masih ikut ada beberapa perlombaan kayak PKM, ada juga yang Mapres, dan juga sekarang ada kegiatan baru untuk membalas teman-teman semua, baik itu di sosial media Instagram ataupun TikTok ataupun platform yang lain gitu. Kalau tadi ngomongin tentang netizen gitu kan, kamu tuh kan tipenya yang menurut mereka tuh kalem, soft boy, soft spoken gitu kan ya. Nah, itu emang aslinya kayak gitu atau di kehidupan sehari-hari daily life-nya malah kebalikannya tuh? Aku juga sempat sering mendengar sih netizen bilang kayak kalem, soft boy, soft spoken. Hari-harinya gini guys, biasa aja. Aku ingin membuat persona yang tidak ada perbedaan antara kehidupan sehari-hari sama kehidupan yang mungkin tertangkap layar gitu ya. Karena ya udah jadi brand seperti apa adanya, dan brand sebelum COC sama brand setelah COC aku harap dikenal orang tuh sama aja, bukan sesuatu yang ada perbedaan gitu. Nah, kalau stereotipnya orang pintar tuh kan biasanya belajar, belajar, belajar mulu. Nah, kalau Brian sendiri selain belajar, biasanya kalau misal pas lagi break kayak gitu, ngapain aja sih? Apakah nge-game juga, atau banyak tidur, atau nongkrong, atau ngapain nih? Kalau belajar terus, jujur harus iya sih teman-teman, apalagi as mahasiswa kedokteran ya, kan jadwalnya cukup padat, dan juga kuliahnya tuh kita dari Senin sampai Jumat, mungkin kalau di fakultas lain mungkin nggak sepadat itu. Jadi ya kita harus belajar, kadang-kadang udah kuliah sampai sore juga, jadi harus nyicil waktu. Nah kalau breaknya kadang-kadang aku biasanya belajar juga kalau misalnya Seninnya ujian, tapi juga aku kadang-kadang main game juga, pergi sama teman-teman juga, tidur itu juga wajib sih guys. Dan nah, kalau mahasiswa FK tuh juga paling tidur itu salah satu healing yang udah cukup banget sih kalau in my point of view. Kalau gitu berarti kalau dari Brian sendiri metode belajarnya tuh yang kayak gimana sih kamu nih? Metode belajarku, aku biasanya kalau ketika di kuliah tuh harus dengerin bener-bener penjelasan dari dosen, karena itu kayak one time and a moment aja, karena kan kecuali kalau misalnya online ya guys, jadi kan bisa diulang-ulang gitu. Tapi kalau misalnya kelas offline ya cuma bisa mendengarkan waktu itu aja, jadi itu kesempatan emas lah untuk kalian bisa bertanya mungkin atau mencatat gitu. Nah setelah pulang aku sarannya biasanya tuh langsung review gitu guys, either untuk materi besok atau at least materi untuk hari itu. Karena materi kedokteran kan banyak, jadi aku tidak menyarankan untuk SKS atau sistem kebut semalam karena akan terasa berat, dan juga otaknya tuh kasihan untuk menerima informasi yang sangat banyak dalam waktu yang singkat gitu. Kalau goals kamu sendiri nih Brian, di mungkin jangka waktu dekat ini, yang deket-deket ini, goals kamu apa nih? I think adalah lebih baik dari hari-hari sebelumnya, terutama di bidang akademik juga. Maksudku akademikku juga nggak yang paling bagus di FK juga, jadi ya aku masih berusaha juga untuk memperbaiki dan juga untuk ikut lomba lain untuk self development aja sih. Nah ini sekarang mungkin Brian bisa kasih tips gitu ya buat listeners yang kayaknya susah banget kalau mau belajar tuh kalah sama mager. Nah biar nggak mager gitu gimana sih belajarnya? Kalau tips buat teman-teman e-listeners yang mengawali belajar supaya nggak mager, I think yang pertama tujuannya harus jelas dari teman-teman semua. Contohnya misalnya kalian pingin, oh aku pingin target nilai sekian atau apapun itu bisa di set di awal. Dan terus kalian plot nih waktunya berapa lama. Misal, oh aku punya waktu 1 bulan.
Nah, kalian harus tentuin nih target tiap belajarnya tiap harinya atau tiap minggunya. Jadi kalian bisa tahu nih seberapa effort yang harus kalian berikan. Yang kedua, saranku adalah buat environment yang menyenangkan, dalam artian suportif untuk belajar gitu. Ya kalian mau sambil makan kah, atau mau sambil dengerin musik, atau kalian tipe yang anaknya di cafe atau apapun itu, monggo-monggo aja sih. Kalau aku cenderung lebih kayak mungkin harus stay, terlepas aku juga suka tidur, jadi aku lebih prefer di kos sih. Terus selain itu, singkirkan distraction kayak misalnya HP. Kadang-kadang tuh notifikasi HP even dari teman kita itu tuh kadang-kadang menggoda kita. Kita bukanya mungkin sekali ya teman-teman, tapi terus nanti keterusan dan akhirnya malah nggak belajar gitu sih. Mungkin itu sih kalau biar belajarnya efektif. Thank you banget ya Brian udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama kita, bareng sama listeners juga. Sukses terus, pokoknya semangat terus. Thank you. Ya, aku terima kasih banyak juga udah berkenan mendengarkan bincang-bincangku di Radio Jogja, dan semoga teman-teman listeners di sini bisa dapat manfaatnya dengan baik, dan jangan lupa stay tune untuk next episode-nya Ruang Guru. Wish you all the best. See you.